Jadi tadinya lutut saya itu satu lutut itu masih grade 3 setahu saya. Kok mendadak udah grade 4 cepet banget gitu. Oh yang pengapuran yang grade 4 itu kalau buat naik tangga udah sakit. Nggak bisa naik tangga saya. Saya naik tangga satu-satu gitu. Jadi saya cari tahu, tanya-tanya ya. Akhirnya dari beberapa sumber ada yang mengatakan bahwa di rumah sakit ini, di mana ya ada operasi lutut dengan robotik. Satu lutut total knee replacement, dan satu lutut lagi parsial ya, dan UKA, jadi separuh. Itu semua dilakukan berbarengan sekaligus dua. Dan hasilnya sangat baik, saya sungguh puas. Di mana operasi dilakukan oleh Dr. Paulus Ronald dengan sangat expert saya rasa untuk operasi dengan robotic surgery ini. Operasi ginian tuh kesuksesannya itu hampir 100% no. Karena ini hanya tulang di bawah, di mana anestesinya aja bisa separuh, epidural, nggak total, dan tidak melibatkan organ vital. Nih, aku kemarin udah bisa, tuh saya gini ya, tuh, udah bisa berdiri. Saya udah bisa jalan loh, pakai itu, walker, di jauh di sana kok di fisioterapi. Oh, boleh. Operasi dengan robotic surgery ini. Saya puas, bagus. Banyak terima kasih kepada Dr. Paulus untuk semua treatment dan komunikasinya yang sungguh sangat baik. Nama saya Ibu Irmayanti, usia saya 80 tahun. Saya tinggal di Bali. Jadi tadinya lutut saya itu satu lutut itu masih grade 3 setahu saya. Kok mendadak udah grade 4 cepet banget gitu. Terus kalau grade 4 tuh sebenarnya memang harus operasi ya, ganti protese. Tapi saya tunda. Tapi yang lutut satu lagi itu meniskusnya robek. Dan itu lebih sakit. Makin lama makin sakit. Jadi saya pikir wah nggak boleh ditunda-tunda lagi gitu ya. Oh yang pengapuran yang grade 4 itu kalau buat naik tangga udah sakit. Nggak bisa naik tangga saya. Saya naik tangga satu-satu gitu. Jadi dengan naik tangga dipakai yang kanan terus, nah itu kira-kira dia robek, dibebanin terus. Lama-lama kan nanti pinggangnya mencong karena ini terus yang dibebanin karena ini sakit. Kayaknya kan mesti dicari solusi. Nggak bisa gitu terus kan. Satu-satunya ya ini, jangan tunggu-tunggu lagi, jangan ditunda lagi. Dan saya juga berasa, mumpung saya masih fit, anak-anak juga bilang lakukan sekarang. Kalau makin tua nanti makin recovery-nya makin lama. Terus ini kalau yang sobek ini di MRI, udah ketahuan robek. Lama-lama makin sakit deh. Tidur aja nyeri, tadinya nggak gitu sakit loh. Lama-lama sakit-sakit kalau tidur gitu kayak diiris-iris. Nah, nggak bisa tidur. Jadi satu lutut total knee replacement, dan satu lutut lagi parsial ya, dan UKA, jadi separuh. Itu semua dilakukan berbarengan sekaligus dua. Dan hasilnya sangat baik, saya sungguh puas. Di mana operasi dilakukan oleh Dr. Paulus Ronald dengan sangat expert saya rasa untuk operasi dengan robotic surgery ini. Saya puas, bagus. Banyak terima kasih kepada Dr. Paulus untuk semua treatment dan komunikasinya yang sungguh sangat baik. Itu karena saya dengar dari banyak orang, dan ini rumah sakit relatif baru. Saya itu lihat beberapa video-videonya, IG-nya juga saya ikutin. Jadi saya pikir oke lah. Alat instrumennya modern ya, banyak alat-alat baru gitu ya. Dari family yang udah operasi di sini, anaknya tuh nyari-nyari kemana-mana gitu ya. Dia takut salah, ternyata dia ini bilang ini yang paling bagus. Saudaraku yang operasi ini bukan dari Bali, dia dari Jawa, dari Blora. Jadi saya udah deh coba ke Jakarta, coba cari rumah sakit Mandaya ini. Banyak teman, ada beberapa kerabat juga yang pernah operasi di sini, nganjurin. Udah lah, itu yang paling baik gitu.
nggak usah cari-cari lagi. Nggak di sini. Aku kontrol di satu dokter di sini, ternyata udah grade 4. Jadi saya cari tahu, tanya-tanya ya. Akhirnya dari beberapa sumber ada yang mengatakan bahwa di rumah sakit ini di mana ya ada operasi lutut dengan robotik dan hasilnya sangat baik. Maka saya datang ke sini untuk operasi. Saya tanya dokter, anak saya tanya, dia boleh nge-gym lagi? Oh, dianjurkan katanya. Cuman yang nggak boleh tuh squat, yang deep squat. Ya itu nggak boleh. Sekarang dengan udah operasi ini, karena PT-nya semua fisioterapis, mereka tahu lah. Terus kalau lagi nggak enak tuh saya fisioterapi, karena mereka fisioterapis. Itu untuk membantu tadinya. Saya pikir tadinya aku tuh nggak mau dioperasi, Mas. Kalau bisa, ternyata udah nggak bisa. Disuntik, diinjeksi dengan plasma atau gel pun saya pikir percuma, nggak efektif. Itu kalau baru grade 2, grade 1 disuntik gel, ya dikasih atau plasma itu dimasukin, dia diharapkan membentuk sel baru. Kalau udah rusak gini mana bisa. Ada sih, tapi saya yakin pernah melewatin operasi yang lebih besar. Terus saya pikir operasi ginian tuh kesuksesannya tuh hampir 100% no. Karena ini hanya tulang di bawah, dimana anestesinya aja bisa separuh, epidural, nggak total, dan tidak melibatkan organ vital, ya kan? Kalau di dalam, ya, misalnya jantung, paru-paru, liver. Jadi saya yakin ini nggak apa-apa. Pakai asuransi Aksa, ada agen di Bali. Kan nggak banyak asuransi yang mau cover yang udah tua kan. Biasanya 70 ke atas nggak mau. Ini kok mau. Waktu itu saya kan udah umur 77 ya, mau cover. Enggak kok, gampang. Cuman isi form aja gitu, keterangannya, dan nanti dibawa ke sana agennya. Nggak apa-apa sih, cuman kaki aja nih. Ya, ibu. Nih, aku kemarin udah bisa waktu. Nggak. Tuh, saya gini ya. Tuh. Udah bisa berdiri. Saya udah bisa jalan loh. Pakai itu walker di jauh di sana kok di fisioterapi. Oh, boleh tuh. Kemarin sampai itu fisioterapisnya bener-bener ini jarang nih gini katanya. Udah jalan jauh katanya. Justru buat jalan lebih enak. Kalau buat duduk, dari duduk bangun tuh sakit. Tapi udah berdiri jalan oke. Dan untuk rumah sakit Mandaya sendiri, terima kasih. Keep going forward to become one of the best hospital in town.